21190366 kelas 213A25. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap penanganan rapat. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Rapat juga dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Baik, langsung saja kita bahas tahapan penanganan rapat yang dimulai dari 1. Perencanaan rapat. Dalam pelaksanaan rapat, ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar rapat tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal tersebut yaitu: yang pertama, melihat tujuan rapat. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui tujuan rapat tersebut dilaksanakan untuk apa. Misalnya, rapat untuk memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, ataupun rapat untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu mempersiapkan peserta rapat. Persiapan tersebut dilakukan dengan mempersiapkan konsep surat undangan beberapa hari sebelum rapat tersebut berlangsung. Seorang sekretaris juga harus memeriksa dan mempertimbangkan lagi daftar peserta rapat yang harus diundang. Seorang sekretaris juga bisa mengkonsultasikannya kepada pimpinan atau atasannya. Dan sehari sebelum rapat berlangsung, seorang sekretaris harus memastikan kehadiran peserta rapat yang diundang dalam kegiatan tersebut. Namun, apabila ada peserta rapat yang berhalangan hadir, seorang sekretaris bisa memintanya untuk mewakilkannya pada orang yang kompeten terhadap materi yang akan dibahas dalam rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Hal ini sangat penting untuk dipersiapkan karena ruangan yang nyaman dapat membuat suasana rapat menjadi lebih kondusif. Ruangan tersebut juga harus sesuai dengan jumlah peserta yang hadir dalam rapat. Yang keempat, membuat daftar acara. Daftar acara dalam rapat sangat dibutuhkan. Maka dari itu, daftar acara rapat harus disusun secara sistematis. Dan jangan lupa untuk menghadirkan seorang moderator untuk memandu acara rapat agar bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Dalam menyiapkan undangan rapat, seorang sekretaris juga harus mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat. Bahan-bahan itu dapat berupa agenda rapat sebelumnya, hasil rapat sebelumnya, kertas-kertas dari peserta rapat yang akan dibahas, dan sebagainya. Bahan-bahan rapat itu sebaiknya sudah difotokopi sesuai dengan jumlah peserta rapat. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Peralatan yang biasanya dibutuhkan dalam rapat yaitu seperti papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector atau slide projector, LCD, dan tape recorder untuk merekam, itu pun jika diperlukan. Untuk alat-alat kelengkapan menulis yaitu seperti pulpen, pensil, penjepit kertas, perforator, stapler, gunting, cutter, dan lain sebagainya. 2. Pelaksanaan rapat. Pada saat rapat dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, hadir tepat waktu. Seorang sekretaris merupakan orang yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa kegiatan rapat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, sudah tanggung jawab dan kewajiban seorang sekretaris untuk hadir tepat waktu untuk memastikan bahwa ruangan rapat, perlengkapan, dan juga kebutuhan sudah siap untuk dipakai. Jangan lupa juga untuk memastikan bahwa semua alat-alat presentasi, bahan untuk presentasi, sudah siap untuk ditampilkan pada saat rapat. Yang kedua, mencatat hasil rapat. Biasanya, di setiap rapat memang sudah ditunjuk satu orang yang harus mencatat semua pembahasan dan juga hasil dari rapat tersebut. Orang tersebut biasa disebut dengan notula. Namun,
Sebagai seorang sekretaris yang sudah mengetahui banyak hal tentang materi yang akan dibahas, ada baiknya seorang sekretaris juga mencatat secara garis besar untuk menjadi catatan pribadi dan juga menjadi catatan tambahan apabila ada yang kurang. Yang ketiga, memastikan semua pembicara telah membahas agenda yang telah ditentukan. Saat rapat berlangsung, seorang sekretaris harus selalu fokus terhadap apa yang dipaparkan oleh pembicara. Karena sekretarislah yang memastikan bahwa setiap pembicara telah menampilkan dan menjelaskan materi yang sesuai dengan agenda dan juga durasi waktu yang telah diberikan. 3. Hasil rapat. Setelah rapat selesai dilaksanakan, biasanya setiap peserta akan dikirimkan hasil akhir dari rapat tersebut yang telah ditulis oleh notula atau sekretaris itu sendiri. Namun sebelum notulen itu disebarkan, seorang sekretaris harus mendapat persetujuan dari pimpinan, pembicara, dan juga dari pihak-pihak senior yang hadir dalam rapat tersebut. Ini adalah hasil akhir atau notulen Rapat Kerjasama Pembangunan Apartemen PT Bina Sejahtera Indonesia periode tahun 2020. Untuk yang pertama, ada waktu, harinya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di ruang rapat PT Bina Sejahtera Indonesia. Yang kedua ada perusahaan, yaitu dengan Direktur Bapak Arif Ardiansyah dengan sekretarisnya Aulia Rizkiah. Peserta rapat yang hadir sebanyak 8 orang dan yang tidak hadir sebanyak 2 orang. Untuk yang ketiga, acaranya atau susunan acara yaitu ada pendahuluan, penjelasan tentang kerjasama pembangunan apartemen, tanya jawab dan lain-lain, serta penutup. Yang keempat, risalah pembicaraan. Untuk acara 1, yang pertama, pada pukul 9, rapat dibuka oleh moderator atau sekretaris itu sendiri. Yang kedua, sekretaris atau moderator membacakan peserta yang hadir dan tidak hadir. Yang ketiga, sekretaris membacakan agenda rapat. Untuk acara yang kedua, direktur menjelaskan, pertama, prosedur pembangunan apartemen, kedua, lokasi pembangunan apartemen, yang ketiga, anggaran pembangunan apartemen. Untuk acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Ada satu pertanyaan dari Ibu Alma, yaitu menanyakan kemungkinan di masa yang akan datang. Acara keempat, penutup. Tepat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, rapat ditutup oleh direktur dengan ucapan terima kasih. Jakarta, 17 Desember 2020, yang mengetahui dan mengesahkan Direktur Bapak Arif Ardiansyah dan Sekretaris Aulia Rizkiah. Sekian penjelasan mengenai tahapan penanganan rapat dari saya. Wassalamualaikum